Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihillaha fasayu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu hanya saja mereka itu berjanji setia kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu hanya saja mereka itu berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, akibat ia melanggar janji itu mengenai dirinya sendiri. Dan siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka mendapatlah ia kemenangan yang besar, ganjaran yang besar, pahala yang besar. Maka kepada kita sekalian, dapatkanlah janji Allah tersebut. Barang siapa yang tidak mendapatkan janji Allah, jangan sekali-kali mengharapkan atau berhayal bahwa ia akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Maka sungguh beruntunglah orang yang mau mendapatkan syafaat, mau mendapatkan janji daripada Allah. Karena sesiapa yang tak mendapat janji dari Allah tidak akan pernah mendapat syafaat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Tidaklah berhak mereka mendapat syafaat melainkan orang-orang yang telah mendapat janji dari sisi Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi barang siapa yang tak mendapatkan janji daripada Allah, daripada sisi Allah, maka harapan mereka mendapatkan syafaat jauh sekali dari apa yang disampaikan kepada kita oleh Allah melalui ayatnya ini. Makanya kepada kita yang sudah menyangka dirinya beriman, percaya kepada Allah, hendaklah mendapatkan janji tersebut. Nah, bagaimanakah mendapatkan janji Allah tersebut? Sementara Allah itu ia laisa kamislihi syai', tidak seumpama dengan segala sesuatu. Maka Allah membuatkan kembali suatu garisan supaya kita tidak susah dalam menjalankan agamanya. Diberinya jalan kepada kita bahwa untuk kepada Allah yang laisa kamislihi syai', yang tidak seumpama dengan segala sesuatu, diberinya jalan kepada kita untuk mentaati Rasul. Karena tidak ada ilmu dan amal ibadah yang bisa sanggup kepada Allah. Karena Allah itu tidak seumpama dengan apa yang kita katakan, tidak seumpama dengan apa yang kita tuliskan. Allah itu bukan tulisan alif lam lam ha. Allah itu bukan perkataan Allah
Allah itu bukan yang kita tuntut ilmunya selama ini, sehingga terbentuk Allah itu dalam akal. Allah itu bukan yang kita rasa-rasa di dalam hati, sehingga berusaha kita mengingatnya di dalam hati. Allah itu tak demikian. Sampai manapun kita menuntut ilmu tentang Allah, bukanlah itu Allah. Itu hanya sekedar nama yang kamu dan nenek-nenek moyangmu menama-namakannya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kamu memang tidak menyembah yang selain daripada Allah, namun itu hanya sekedar nama yang kamu dan nenek moyangmu menama-namakannya. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah turun menerangkan tentang namanya itu. Maka oleh kasih sayang Allah, didatangkannya utusannya kepada kamu, supaya kamu taati si utusan. Ketika si utusan, si Rasul datang kepada kamu, kamu taati, mutlaklah kamu telah percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, bahkan menciptakan dirimu. Namun kalau Rasulnya tak diterima, tidak mau mengikuti Rasulnya, berulang-ulang pun kamu mohonkan ampun kepada Allah yang Ia memang Maha Pengampun, tidaklah diterima permintaan ampunmu, karena Rasulnya kamu tidak pedulikan. Maka ketika kamu menerima Rasul yang datang kepada kamu, maka nyata benarlah bahwa kamu telah beriman kepada Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tak seumpama dengan segala sesuatu. Begitu pula Allah kembali membuatkan sebuah jalan, sebuah batasan untuk kamu jangan terombang-ambing dalam menuju kepadanya, sehingga Ia buatkan lagi sebuah jalan keluar yang memudahkan kamu untuk kepadanya dan kepada Rasulnya. Maka dilanjutkan ayat itu dengan pemimpin yang dari kamu. Maka ketika datang orang yang dari kamu, manusia yang jenis kamu juga, ia makan, minum layaknya seperti kamu sekaliannya makan dan minum. Pemimpin yang dari kamu yang didatangkan Allah itu layaknya seperti kamu duduk berbaring, berkahwin dan beranak. Maka ketika ia datang kepada kamu, kamu terima. Ketika itulah benarlah telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun kebanyakan manusia, tidakkan dari dulu hingga sekarang, dan kalaupun ada akhir zaman yang akan datang, sentiasa manusia ini tidak mau mengikuti orang yang didatangkan kepadanya ketika itu. Padahal Allah memberikan sebuah batasan yang tegas untuk ke Allah yang laisa kamitslihi syai'. Hendaklah engkau terima Rasulnya, hendaklah engkau terima Rasulnya. Ketika engkau terima Rasulnya, ketika itu pula lah engkau terima Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Walaupun si Rasul mungkin tidak sesuai dengan harapanmu, keinginanmu. Begitu juga telah diberikan kembali garisan untuk memudahkan manusia di muka bumi ini, untuk ke Allah dan ke Rasul,
maka disuruh kamu kepada pemimpin yang datang kepada kamu, yang ia dari kamu